Apa kamu pikir Galbay dipinjol EAC Cash resikonya cuma tentang DC lapangan aja? Kamu salah besar loh. Kamu bisa lihat sendiri nih, saya Galbay juga dipinjol EAC Cash ya. Ini udah 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun. Kayaknya kamu bisa lihat sendiri kan. Nah, saya Galbay ini udah hampir 2 tahunan. Lalu bagaimana bang resiko Galbay dipinjol EAC Cash? Kalau kamu berpikir seperti di awal video saya bilang, memikirkan tentang DC lapangan EAC Cash doang, kamu salah besar loh. Karena Galbay dipinjol EAC Cash bukan hanya soal DC lapangan aja. Mereka terkenal dengan raja teror WA loh. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, kamu nasabah EAC Cash, kamu wajib loh simak video ini. Dan jangan di skip-skip. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, itu linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai resiko gagal bayar di pinjol EAC Cash. Apalagi seperti yang kita tahu, EAC Cash ini termasuk ke salah satu pinjaman online yang sudah besar, yang sudah tersohor. Karena siapa sih yang nggak tahu pinjol EAC Cash? Jadi bagaimana sih resikonya ketika kita nekat Galbay di pinjol EAC Cash? Nah, di video kali ini saya akan babarkan dan tentunya dengan solusinya juga. Yang harus kamu tahu loh, ketika kamu Galbay di pinjol EAC Cash, kamu harus siapkan loh mental kamu. Kenapa? Karena EAC Cash ini terkenal dengan raja teror online, seperti lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat SMS. Mereka gencar meneror lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat SMS. Nah, kebanyakan nasabah yang melakukan Galbay di pinjol EAC Cash ketika diteror, mereka itu diam aja. Mereka hanya menggunakan seperti apa sih namanya, pemblokir otomatis, seperti Truecaller, seperti itu kan. Padahal kalau menggunakan seperti itu aja, itu sama aja bohong. Kenapa? Karena kita melihat teroran kan, yang ujung-ujungnya pasti kita kena mental, pasti kita ketakutan, karena setiap hari diteror oleh DC pinjol legal. Padahal kalau untuk memutus DC pinjol legal meneror kita itu simple loh. Kamu cukup mengganti kartu HP, mengganti WA, maka mereka tidak bisa meneror kamu lagi. Cuman yang harus kamu lakukan sebelum mengganti kartu HP, mengganti WA, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Kenapa? Karena kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis loh mereka menghubungi kondar kamu. Jadi kamu bilang ke kondar kamu, kalau ada EAC Cash neror WA, biarin aja, nggak usah direspon. Intinya kamu bilang seperti itu. Jadi supaya EAC Cash ini tidak bisa ngapa-ngapain, kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Nah, itu untuk resiko yang pertama ketika kamu nekat Galbay di pinjol EAC Cash. Dan itu solusinya juga. Dan untuk resiko yang kedua, kalau kamu nekat Galbay di pinjol EAC Cash, udah pasti loh nama kamu itu masuk slik OJK. Kenapa? Karena mengingat EAC Cash ini termasuk ke salah satu pinjol yang berizin OJK. Jadi kalau kamu Galbay, ya udah jelas dong nama kita masuk slik OJK. Resikonya tidak bisa minjam di pinjol-pinjol legal lainnya, tidak bisa minjam di bank, itu udah jelas karena nama kita masuk blacklist ataupun slik OJK. Cuman perlu kamu catat ya, resiko terberat ketika kamu Galbay di pinjol EAC Cash itu hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Tidak ada resiko lain-lain seperti dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Karena tidak ada pasal utang piutang, kita itu bisa dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu Galbay di EAC Cash, apakah DC lapangan akan datang ke rumah? Dan apakah Bang Galbay selama itu pernah didatangi desa lapangan? Jawabannya tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena pinjol EAC Cash tidak memiliki DC lapangan. Meskipun mereka pinjol yang sudah besar, pinjol yang sudah tersohor, mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Kenapa alasannya Bang? Kamu harus tahu alasannya loh. Alasannya karena mereka termasuk ke pinjol semi legal lah. Bukannya legal Bang, bukannya berizin OJK. Sebelumnya kamu harus tahu pinjol itu ya, kalau legal ada dua. Ada legal, ada semi legal. Yang legal punya wewenang untuk memiliki DC lapangan seperti sewa operator dan sewa pinjam. Nah, semi legal seperti EAC Cash, UATAS, mereka semi legal, tidak ada wewenang untuk memiliki DC lapangan. Tapi kalau Galbay, nama kita emang masuk slik OJK saja. Cuman ya mereka enak kalau memiliki DC lapangan. Sebenarnya EAC Cash ini masih termasuk ke salah satu pinjam online yang aman di Galbay di tahun 2026 ini. Jadi itulah resiko ketika kamu nekat Galbay di pinjol EAC Cash. Bisa dibilang ya aman-aman aja. Tapi perlu dicatat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Cuman kalau kalian kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sangat drastis, ya bagaimana lagi kan?
Lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan benjol. Buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.